Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi ulumihi fid dharain. Ya gulamu, wahai anakku, ya. Wahai saudara-saudaraku, wahai abang-abangku, wahai mamang-mamangku, wahai bapak-bapak, semua ibu-ibu. La taskum minal khaliq ilal khalqi. Jangan suka ngadu, ngeluh dari Allah kepada makhluk. Jangan suka ngeluh dari Allah kepada Ingat, dalam hidup ini tidak ada terjadi sesuatu kecuali kehendak Allah. Ini jangan pernah dilupain ya Pak. Dalam kehidupan ini, mau enak yang kita jalani, mau tidak enak yang kita jalani, mau di atas, mau di bawah, mau senang, mau susah, mau sakit, mau sehat, mau apa saja yang kita jalani dalam kehidupan dunia sementara ini, itu tidak akan keluar dari ketetapan Allah. Yakin? Ya. Maka pengertian la tasku minal khaliq, jangan suka ngeluh apa yang Allah tetapkan buat kita kepada makhluk. Jangan suka ngeluh. Dikasih sakit. Sakit itu dari siapa? Allah. Dari Allah. Kalau sebab mungkin bisa macam-macam Pak. Bisa sakitnya karena diteluk, lewat santet. Bisa sakitnya lewat guna-guna. Bisa sakitnya lewat makan kebanyakan. Bisa sakitnya gara-gara gegar sendiri, bagi-bagi orang. Ada nggak? Ya senampan sendiri, embuli. Dagingnya banyak. Orang mau ngikut kagak boleh, dia makan sendiri. Habis itu sakit. Itu namanya sebab. Sakitnya sebab sebabnya, pokoknya kalau sebab mah boleh macam-macam. Tapi penentu dan penetap sebab itu pun Allah juga, nggak ada yang lain. Ini orang sakit, itu ketetapan Allah. Sudah ada itu Pak, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Udah ditentuin sama Allah. Dan Allah udah tahu. Ini orang sakit. Di tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Udah ada. Dan bukan hanya sakitnya doang yang Allah tahu. Catatan kenapa dia sakit. Sebab kenapa dia sakit. Itu sebabnya siapa yang jadi tanggung jawab semuanya itu. Itu udah ada. Yang Udin sakit. Misalkan contoh. Mudah-mudahan sehat. Sakit. Sebabnya kebanyakan begadang. Begadangnya sama Mang Ali, Bang Imam. Kalau begadang kebangetan kuat, minum kopi. Pas periksa ke dokter, apa ini kebanyakan minum kopi. Lagi kalau kopi jangan manis, pahit. Ini pakai gula dulu. Itu sebab. Nah, itu sebab semuanya, Pak. Sebab proses. Huwallazi khaliqul asbab, huwal musabbibul asbab. Yang menciptakan sebab, penentu proses itu Allah. Jadi nggak ada yang makhluk, semuanya Allah. Maka kalau satu ketika kita sakit, berarti ini dari siapa? Allah. Udah, titik. Nah kalau dari Allah, jangan suka ngadu sama makhluk. Salah kita. Ketahuan memang kita udah sadar, eling, ini yang ngasih sakit Allah. Kalau Allah yang ngasih sakit, Allah juga yang punya sembuh. Maka jangan ngadu kepada makhluk yang kagak punya kekuatan, kemampuan untuk nyembuhin. Jangan ngadu kepada makhluk yang terbatas segalanya.
Kagak bisa ngasih penyakit, kagak bisa nyembuhin, kagak bisa ngasih manfaat, kagak bisa ngasih mudorot. Kan kalau bahasa orang Betawinya goblok, Pak. Lah goblok, maksudnya goblok gimana? Sekarang gimana kagak goblok? Kita udah disediain. Segala sesuatunya komplit. Apa aja ada. Kemudian tidak ada dihalangi. Dan yang disediakan ini adalah sesuatu yang sudah akan menjamin semuanya. Kita tahu itu, kita yakin. Tapi malah kita berpaling darinya ke yang kagak punya apa-apa. Miskin ongkoh, susah ongkoh, jelek ongkoh, lemah ongkoh. Tahu ongkoh? Tahu nggak? Yang kagak paham nanti tanya Bang Mursi sama Bang Iqbal, dia orang sini asli dia. Kalau jangan tanya Mas Karmin. Kalau Mas Karmin nanti giliran bahasa Jawa referensinya ke dia. Nah sekarang udah disediain yang komplit malah kepada yang kagak komplit. Udah disediain yang maha pinter kepada yang goblok. Itu namanya orang tolol apa pinter? Tolol, Pak. Bener kagak? Nah iya. Maka kita ini banyak tololnya, Pak, banyak gobloknya. Kenapa? Lah iya, yang ngasih penyakit Allah, yang nyembuhin Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngayain Allah, yang miskinin Allah. Kenapa kita harus ngadunya bukan ke Allah tapi ke makhluk? Lah makhluk sebanyak-banyaknya makhluk juga nggak bakal pernah bisa ngayain kita, banyakin duit kita, enggak. Karena yang punya izin banyak dikit siapa? Allah. Yang punya izin sampai atau tidak nih harta ke kita siapa? Ini yakin dulu, yakin gak nih? Ah ini yakin Pak, ini nggak boleh ketukar ini Pak. Kalau ketukar ini repot. Maka jangan suka ngeluhin sesuatu yang Allah tetapkan kepada makhluk. Lah apa mampunya makhluk? Ini kan zamannya Pak, zamannya, masanya. Nggak boleh ada masalah dikit, curhat di medsos. Nggak boleh ada permasalahan dikit, curhat di Facebook. Nggak boleh ada musibah sedikit, curhat di Facebook. Ayo sekarang zamannya begitu kan? Kita nggak pakai jauh-jauh, bini kita aja begitu. Bener nggak? Iya, bini kita diiniin nama tetangga. Curhat langsung di Facebook, artinya sakit. Semoga Allah yang balas. Gitu kan. Sakit dikit curhat sama orang, kirimin foto lagi diimpus. Benar nggak? Itu kita banget. Yang ngasih sakit Allah, yang punya kesembuhan Allah, yang punya obat Allah, yang nentuin obatnya Allah, yang menyampaikan obat Allah, yang mengatur obatnya Allah, yang mengatur proses Allah, yang menentukan menciptakan sebab Allah. Ngapa kita ngadu sama yang kagak punya segala-galanya? Manusia. Lah ini kan namanya blog pakai G, jangan pakai K. Kalau K masih kurang goblok. Blog. Ini kira-kira paham nggak? Ya, sampai di sini paham nggak nih? La tasku minal khaliqi ilal khalqi. Jangan suka ngadu apa yang Allah dari Allah itu kepada makhluk. Balusku balisku ilaihi wa huwa alladhi yaqdiru wa amma ghairuhu fala. Tapi ngadulah ke Allah. Karena Allah yang mampu, Allah yang kuasa. Ayo, apa yang sedang kita rasakan, abang-abang, bapak-bapak, Bapak Turmudi, Pak Wardoyo yang udah tua. Kita nih abang-abang yang masih muda, apa yang ibu-ibu sedang rasakan?
Apa yang sedang bapak-bapak, ibu-ibu alami? Ngadu sama Allah. Ngadunya gimana Ustaz? Ngadu bisa lewat sholat, bisa lewat tafakur, bisa lewat kita nunduk, bisa kita kalau rumah kita tingkat naik tingkat, nengok ke atas, ngadu sama Allah. Ya Allah, yang memiliki langit beserta isinya, yang mengatur segala hidup, manusia, makhluk semuanya, ya Allah. Aku lagi sakit banget ya Allah. Kurang enak ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau. Pantes, pas. Ngadunya ke Allah yang ngasih kita, yang nentuin kita, yang yakdir ala kulli syai', yang punya kemampuan atas tiap-tiap sesuatu. Huwal qadiru, maha kuasa. Itu begitu. Itu bikin hati lega, Pak. Kalau kita lagi sakit, ada permasalahan, ngadunya ke Allah, itu bikin hati kita lega. Bikin kita itu semakin kuat bergantung dengan Allah, semakin hancur gantungan kita kepada makhluk. Semakin kita nggak butuh sama manusia. Karena dia tahu hakikatnya. Apa hakikatnya? Hakikatnya itu ya Allah segala-galanya yang menentukan, mengatur. Jadi semakin kuat sandarannya kepada Allah, akan terus lemah sandarannya kepada makhluk. Oh, hidup kita nih Pak, ini hidup kita banget Pak. Kalau enggak kita belajar, kita latih, ya kagak bisa-bisa kita jadi orang yang kuat iman. Akan tetapi ngadulah kepadanya, huwaladzi yaqdir, yang mampu. Wa amma ghairuhu fala. Kalau selain Allah itu enggak yang punya kemampuan. Tuhan kita itu esa. Selain Allah itu makhluk. Ingetin Pak. Kita punya Tuhan, salah satu namanya Allah. Allah Subhanahu wa taala wahidul qahhar. Satu esa, enggak ada. Maka selain Allah itu semuanya makhluk, titik. Mau malaikat makhluk, enggak punya kekuatan full kecuali atas izin Allah. Iblis, setan, makhluk, enggak punya kekuatan full kecuali Allah kasih. Sama apalagi manusia, makhluk, enggak punya kekuatan. Semuanya kekuatan Allah pinjamkan, dan semua seluruh makhluk ini dari mulai malaikat, bangsa jin, bangsa manusia, apapun makhluknya, itu atas satu izin yang Maha Esa. Siapa? Allah. Ingetin Pak. Oh. Maka Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, saat dia ditantang oleh orang-orang Romawi kalau tidak salah untuk minum racun, dia minum Pak. Dia minum. Kenapa racun itu tidak memberikan bekas dan pengaruh dalam dirinya? Itu yang membuat Sayyidina Khalid bin Walid selamat. Itu adalah keyakinannya kepada Allah. Bahwa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Makanya ini kan termasuk doa yang diajarkan Nabi untuk kita baca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Ba'da subuh bangullah 3 kali, habis asar 3 kali bangullah. Baca. Tidak ada yang membahayakan sesuatu apapun di langit dan di bumi kecuali atas izin Allah. Diminum itu racun oleh Sayyidina Khalid bin Walid, kagak ngaruh tuh racun. Jadi kekuatan iman itu luar biasa, Pak. Kekuatan iman itu luar biasa. Nah, iya. Betul ini tabiatnya racun. Tapi racun itu semua baliknya lagi kepada satu ciptaan, dan dia adalah ciptaan siapa? Oh, Allah tuh punya kuasa untuk apa? Menetralkan racun ini jadi nggak racun. Dan juga Allah punya kemampuan untuk menjadikan yang normal atau netral ini menjadi racun. Kenapa enggak? Maka kekuatan iman Sayyidina Khalid bin Walid itu luar biasa.
Saya yakin nggak ada yang ngasih bahaya saya kecuali Allah. Maka dia minum racun aman. Nah, maka coba nanti setelah ngaji di rumah. Jajal. Belum dicoba aja Ustaz Anwar udah ribut mati-mati pada. Saya tanya lagi, yang matiin siapa? Yang hidupin siapa? Yang nyehatin siapa? Yang nyakitin, yang masih sakit siapa? Allah. Yakin. Maknanya ada kondisi-kondisi di mana kondisi kita ini terpepet, kondisi-kondisi kita ini udah susah bergerak. Nah, maka yang akan menolong kita pada kondisi seperti ini, ya mukmin itu pastilah malja'a wala manja minka illa ilai. Nggak ada udah jalan keluar kecuali kembali kepada Allah. Kalau waktunya lagi senggang, lagi nggak ada kondisi yang sempit, normal, itu dikembalikan kepada hukum normal juga yang Allah tetapkan. Apa hukum normal yang Allah tetapkan? Hukum normal yang Allah tetapkan syariatnya, ya, menjauhi apa-apa yang bisa menyelakakan kita. Ada racun, ya jangan diminum lah. Perintah Allahnya kayak begitu. Tapi kalau suatu ketika kita dipaksa, lu kagak minum, gua tembak. Ini kan namanya kondisi terpaksa. Sayyidina Khalid bin Walid itu bukan memang jor-joran ingin pamer, bukan. Karena memang ditantang, dan ditantangnya ini kembali kepada kemuliaan Islam. Ditantangnya memang kembali kepada kejayaan Islam. Karena dia panglima, jenderal lapangan. Dia panglima perang. Kalah atau tidaknya, mabok atau tidaknya, ya keracun atau enggaknya itu kembali kepada kemuliaan Islam. Maka saat itu Allah kasih. Ini kan namanya kondisi kepepet. Lah kalau kondisi normal mah jangan pakai belagu-belagu. Ini racun nih. Bismillahirrahmanirrahim. 80 kali kalau baca mabok. Kondisinya kondisi apa? Kondisi normal. Lu nggak jalanin syariat. Kondisi normal jalanin syariatnya apa? Jauhi apapun yang membahayakan kamu. Salah satunya racun. Paham kira-kira nggak tuh? Jadi ada kondisi-kondisi yang dimana di situ keimanan yang akan berbicara. Ada kondisi-kondisi yang memang ya iman dan syariat itu harus berjalan bareng. Wa amma ghairuhu pala. Adapun yang selain Allah itu nggak punya kemampuan, Pak. Malaikat segitu gede, Sayyidina Jibril, pimpinan para malaikat, seganteng-gantengnya malaikat itu Sayyidina Jibril. Apakah dia punya kemampuan? Punya kemampuan yang Allah berikan. Tapi nggak punya hak, nggak punya penentu. Dia harus mati dan enggak semuanya atas perintah Allah. Sama iblis juga. Iblis gimana kagak sakti? Sakti. Tapi saktinya itu nggak bisa menjadikan penentu mati atau celaka atau selamat, hidup atau mati. Nggak bisa yang menentukan itu. Karena yang menentukan itu hanya satu, Allah. Walladzi yuhyi wa yumit. Walladzi an-nafi'u wad-dar. Yang ngasih manfaat, ngasih bahaya. Yang menghidupkan, mematikan. Fahuwa yashfi, syafi. Yang mengasih kesembuhan. Yang ngasih penyakit. Hanya Allah, nggak bisa yang lain. Maka santet kalau kita hadapi dengan keyakinan itu nggak bakal pernah sampai kepada kita. Lah itu orang banyak banget karena santet. Ya iya, selain memang mereka nggak punya keyakinan. Kenapa mereka tidak memiliki keyakinan seperti ini? Karena memang mereka jauh dari Allah. Dan sembahyang kagak, malah ngikutin orang-orang tua katanya. Kenapa? Kalau malam lu punya musuh jangan suka tidur di atas kasur, tidurlah di atas tanah biar nggak kena santet. Ya. Hah? Katanya kan gitu ya. Lah kagak begitu, lu mau tidur di ubin kayak mau di atas kayak. Kalau kena nggak? Ya tetap kena. Karena yang akan ngenain santet atau enggak itu bukan santetnya, tapi penentunya adalah Allah. Yakin kira-kira tuh? Ya masa tiap malam Kamis kita belajar begini kagak ada yang nyangkut, Pak. La ilaha illallah, apa sih yang dimakan?
Kita heran kadang-kadang. Jangan sampai nyangkut di gigi. Min kunuzil birri kitmanu sir wal masaib wal amrad was sadaqah. Termasuk daripada al-kunuz kanzun, barang berharga, simpanan yang luar biasa itu adalah amal yang luar biasa, satu amalan, satu kebajikan yang paling berharga. Satu kebajikan, kebaikan yang paling berharga apa? Kitmanu sir, menyembunyikan rahasia. Jangan suka nyebar rahasia. Juga wal masaib, nyembunyiin segala bentuk musibah. Itu yang tadi. Kalau kita makan kebalikannya, nggak boleh sakit dikit curhat, ya gak? Disakitin curhat, ditipu curhat, warung ada yang maling curhat, ada yang nyolong curhat, bini nyolong duit di kantong kita curhat. Akhirnya kayak janda kan bilang, ya udahlah bini kayak gitu jangan diurusin, sama kita aja. Bener nggak? Ya kalau itu masih bagus juga Pak. Yang celaka itu kalau bininya yang curhat. Saya heran sama suami saya, kerja enggak apa enggak, tuntutannya banyak, ambeknya banyak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya ada setan masuk, seng. Bagus tuh setan bukan dari jamaah kita. Ya udah sabar ya, sabar. Akhirnya nih perempuan ngerasa nyaman sama nih cowok. Mulailah inbokan. Setan gak kira-kira? Gara-gara apa itu? Curhat. Kitmanul masaib, nyembunyiin musibah, itu adalah termasuk min kunuzil bir. Termasuk barang simpanan yang paling berharga daripada amal. Ya terjadinya perselingkuhan, terjadinya kekacauan rumah tangga itu salah satunya medsos, Pak. Kalau mau update status yang mulia, yang baik, jangan urusan-urusan. Biarin dia mau punya mobil, ya Allah, orang punya mobil dibuat status. Rasa irinya dibuat status, rasa dongkolnya dibuat status, rasa irinya, la ilaha illallah Muhammadur. Makin sakit, mati. Kagak ada senangnya itu orang hidup. Bener gak? Ini pada lemas amat ya. Ya pokoknya musibah ya musibah. Kalau kita curhat sama dokter lain urusan. Dokter kan pasti nanya, apa-apa yang dirasakan. Yang saya lagi rasakan ini, kalau punya duit rasanya enak gitu badan. Kalau nggak punya duit rasanya pusing. Ya. Kalau dokternya saya tabuk tuh orang sini loh. Buak, itu mah sama sama gua. Gitu kan ya. Ya kalau sama dokter itu kan biasanya ditanya apa keluhannya ini Pak, mata perih Pak. Oh ini ada alergi, dikasih salep kan gitu. Maksudnya buat diagnosanya biar kagak salah tuh dokter. Nanti udah keluhannya kayak gitu diperiksa, oh iya Bapak ini kena penyakit debu karena terlalu sering ngumpetin kacang, ngumpetin ubi, ngumpetin lauk. Oh iya. Bisa jadi kan gitu. Yang ngumpetin kacang guru kan guru kacangnya sepiring hilang. Itu menyebabkan sakit mata. Paham Mang Ali? Iya Mang Ali, paham Mang Ali. Wal masaib. Ya, segala bentuk musibah udah jangan dicurhatin, diemin aja, diam, ngaduin sama Allah, aduin ya sama Allah. Sembunyiin aja. Lu lagi kenapa sih? Kagak. Enggak, lu ngomong. Biasanya kalau yang udah APKR kayak gitu teman bener. Kalau teman bener kita sharing namanya. Enggak, gue lagi ada masalah gini. Itu namanya sharing, Pak. Kalau ngadu itu yang sifatnya dari hati. Ini dari Allah, kembali ke Allah. Maka ngeliat. Jadi kalau sesuatu yang kita keluhkan dalam hidup ini, udah nggak ada yang paling tepat kecuali kita keluhkan kepada Allah. Nah ini dicontohkan oleh Nabi saat Rasulullah 14 bulan kiblat kita itu ke Baitul Maqdis. Mulai dari Mekah sampai ke Madinah belum dipindah-pindahin sama Allah. Itu Rasulullah
wajah mulia Sayyidina Muhammad dikit-dikit nengok ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah dikit-dikit nengok ke atas. Kapan ini kiblat dipindahin? Karena Rasulullah juga nahanin sahabat-sahabat yang lain gitu. Nahanin omongan-omongan Yahudi yang laknat. Katanya ini Nabi dari Arab, tapi ngapain kiblat kita, katanya masjid kita yang dijadiin kiblat. Itu kan 14 bulan Pak kita ngadep ke sono. Dari awal ditetapkannya sholat untuk kita. Itu 14 bulan ke Baitul Maqdis. Maka sampai di Madinah Rasulullah itu masih ngadep sono. Makanya kan yang pernah kita ceritakan, sebagaimana yang dimuat dalam riwayat yang sahih, Rasulullah itu saat di Mekah masih enak. Karena apa? Rasulullah masih tetap bisa ngadep Ka'bah sembayangnya. Ya enggak? Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya kalau Ka'bah dekat kan Rasulullah tinggal memposisikan saja. Kalau kiblatnya Baitul Maqdis sebelah sana, berarti Rasulullah sembayangnya di sini, pas di Multazam, pintu. Di pintunya, kan gitu. Kalau misalkan arah sana, Rasulullah madhep sini. Artinya masih dua kiblat kena. Nah pas ke Madinah kan kagak kena Pak jaraknya. Ini Baitul Maqdis, ini Mekah. Berarti Rasulullah di Madinah. Sebenarnya kan madhep sana, kagak kena, orang jauh dari Madinah, dari Mekah. Makanya Rasulullah, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kan gitu. Kami lihat, kami tahu kata Allah, wajah engkau ini mundar-mandir. Nah, itu yang jadi syahid di sini bahwa saat kita ada keluhan dalam hati yang terkait urusan kita, lihat ke langit. Maksudnya lihat ke langit itu, lihat ya Allah, Allah saya maha besar. Ini langit yang begitu besar saja, ini makhluknya kecil. Tuhan saya yang memiliki dan yang menciptakan ini. Lihat itu. Itu tanda Pak, tanda keseriusan kita, tanda kelemahan kita, tanda pengakuan kita kalau kita punya Allah. Itu pun bukan berarti Tuhan kita di atas, bukan. Tapi itu menandakan bahwa kita lemah sekali, kecil sekali, miskin sekali di hadapan Allah yang Maha Besar. Nengok ke langit, ya Allah. Belum bayar motor, ya Allah. Udah 3 hari lewat, ya Roh. Besok bisa diberhentiin nama mata ini. Sama debt collector di jalan, ya Roh. Aduh. Toto turun kan duit dari langit. Halu itu. Kagak gitulah. Emang kelasnya apa ente? Bohong itu. Itu kelas Ambia. Tapi ada nggak yang kayak begitu? Ada. Gitu Pak kalau bicara. Tapi jangan kita wali bukan apa bukan pengen begitu. Bisa. Wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahau li waladin min ghairi ab. Jadi apa saja mukjizat yang pernah terjadi pada Nabi itu bisa terjadi pada makhluk, pada selain Nabi. Bisa. Bisa lagi begini minta, tahu-tahu Allah turunkan duit dari atas. Bisa nggak? Lah bisa lah. Gitu. Bisa terjadi. Kalau ahli sunnah kan percaya sama keramat. Yang datangnya kepada Nabi itu namanya mukjizat, yang datangnya kepada selain Nabi namanya keramat itu sampai kepada level seseorang wanita punya anak tanpa bapak. Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam bukan Nabi. Sayyidah Maryam bapaknya Sayyidina Isa itu Nabi apa bukan? Bukan. Dia sama manusia. Nah makanya dibilangnya dia keramat. Keramat itu ada yang sampai levelnya itu bisa melahirkan seorang tanpa bapak. Itu Sayyidah Maryam. Ada bapaknya nggak? Nggak ada. Kalau zaman sekarang banyak. Bapaknya kemana? Atau bapaknya ada, cuman bapaknya sambar gled. Karena nggak tanggung jawab, enaknya doang. Habis itu pergi nggak mau tanggung jawab, dapat 1 bulan kemudian hujan gede, akhirnya sambar gled, mampus. Kenapa lu tong ketawa aja? Oh paham kagak seru lagi. Ah elah. Emang paham?
Kalau ngajinya malam apa sama Ustaz? Malam Sabtu. Ngaji kalau malam Sabtu tuh. Ya. Malam Sabtu sama Ustaz Umam ngaji. Besok kalau giliran ngaji lu muka lu pada kagak ada, awas. Ngaji ya tong, kalau malam Sabtu ngaji. Ntar kalau punya duit gue berangkatin umroh. Doain tanah depan masjid laku. Amin amin aja lu, tanah siapa emang? Lagu lu ah. Wallahu taala a'lamu bis shawab. Mudah-mudahan manfaat dan peduli kita untuk Gaza, kita mulai lagi ya. Kemarin ini sempat kita stop untuk saudara-saudara kita di Aceh, namun menjelang Ramadan kita sisihkan kembali dan kita kembalikan fokus kita kepada Gaza, karena Gaza belum baik-baik, ya belum baik-baik lah Pak. Kalau masih ada Israel itu Gaza nggak akan pernah baik. Masjidil Aqsa terus terancam kalau masih ada kutu-kutu pejajaran Israel. Maka ayo kita infakkan sebagian harta kita untuk menolong saudara-saudara kita di Gaza. Maka terus doakan mereka, dukung perjuangan mereka, ya, counter apapun bentuk opini framing yang mereka buat bahwa pejuang-pejuang Hamas ya itu adalah teroris. Counter bahwa mereka adalah para mujahidin. Ya. Justru yang teroris asli itu adalah Israel, Amerika dan yang membantu. Mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Terus doakan saudara-saudara kita di Iran. Doakan pejuang-pejuang kita di Iran. Doakan ya saudara-saudara kita di Iran agar Allah terus mantapkan barisan mereka, kuatkan perjuangan mereka, menangkan mereka dari Amerika dan sekutunya ya Allah. Ya Rabbal, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.